Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Pesugihan Keluarga Ningrat, Ngipri Ketek. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mas Restu Wiraatmaja. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweetnya secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan segera saya mulai. Kisah ini berawal dari salah seorang yang bernama, sebut saja namanya Aisyah. Dia adalah narasumber dari kisah ini. Ini adalah kisahku, kisah keluargaku yang selamat dari tumbal pesugihan yang dijalani oleh salah satu anggota keluarga dari ibu. Sudah banyak korban yang berjatuhan yang berasal dari keluargaku sendiri. Bahkan yang lebih parahnya lagi, beberapa tetangga juga telah mengalami hal yang serupa. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui jika bibiku adalah dalang di balik kematian semua keluarga dan beberapa tetangga yang ada. Aku sendiri masih berpikir, mengapa salah satu anggota keluarga dari ibu melakukan hal ini? Apakah karena memang harta kekayaan saja yang dia inginkan? Bahkan teruntuk bisa selamat dari pesugihan ini, tiap dari kami harus benar-benar memutuskan ikatan kekeluargaan yang memang sudah terikat lama. Tapi dengan cara itulah kami benar-benar selamat dari jeratan ngipri ketek yang telah dijalankan oleh salah satu anggota keluarga ibuku selama berpuluh-puluh tahun. Bagian 1, Jin Kala Ireng. Sosok itu datang dengan tawa yang sangat mengerikan. Di saat bapakku mengambil air di ruangan belakang, perut ibuku dicakar olehnya. Katanya jin itu ingin mengambil bayi yang dikandung di dalamnya. Namaku adalah Aisyah. Aku adalah anak kedua dari pasangan keluarga yang bisa dibilang masih memiliki darah ningrat atau darah biru. Bapakku bernama Artonegoro, sedangkan ibuku bernama Esa Suratmi. Dan satu lagi, aku memiliki seorang kakak bernama Rahardian Artonegoro. Sebelum aku bercerita lebih dalam lagi terkait kebusukan keluarga ningratku, aku hanya meminta kepada teman-teman semua untuk menyamarkan semua nama dan apapun yang berkaitan dengan hal ini. Sejujurnya aku masih takut tatkala keluarga kamilah yang akan menjadi incaran selanjutnya. Karena hanya keluarga kamilah yang semua anggota keluarganya masih utuh. Beberapa dari keluarga ibu sudah banyak yang meninggal dunia. Dan tiap kali meninggal, bagian belakang tubuhnya terasa kopong atau kosong. Perutnya kemudian mengering. Tulang-tulang terlihat dengan jelas. Wajahnya pucat seperti mayit yang hanya diberi nafas tanpa diberi leluasa untuk bergerak. Namun sebelum aku menceritakan terkait petaka awal dimulai, aku ingin mengajak kalian untuk menceritakan 10 tahun yang lalu, kisah saat dimana nenekku masih hidup beserta petakanya itu sendiri. 10 tahun sebelumnya, saat dimana kami semua masih tinggal di rumah yang sama dan masih memiliki hubungan antar sesama yang baik-baik saja. Bapak dan juga ibuku menikah di pertengahan tahun 85-an. Mereka berdua benar-benar orang yang memiliki pendirian yang kuat terhadap agama. Bapak memiliki kelebihan dari bidang supranaturalnya. Ya, namun dia itu belum sesempurna dalam mendalami hal tersebut. Hal ini dikarenakan saat bapakku ingin memperdalam hal keilmuan tersebut, ibuku sedang hamil anak pertama yang merupakan kakakku sendiri. Kelak bayi itu akan diberi nama Rahardian, sehingga di waktu kecil seluruh anggota keluargaku benar-benar harus memiliki dasar agama yang sangat kuat. Jika tidak, maka akan mudah mendapatkan serangan yang datangnya dari keluarga sendiri.
Sebelumnya, aku akan ceritakan keluarga dari ibuku yang didramatisir memiliki sebuah pandangan terkait pesugihan monyet atau ngipri ketek. Ibuku adalah anak terakhir dari 7 orang bersaudara. Adapun nama anak-anak dari nenekku sebagai berikut ini. Nenek yaitu Nyi Endang Suratmi almarhumah, kakek yaitu Raden Argoyo Pripto almarhum. Nama anak-anak yaitu yang pertama Rahayu Sukaisi, Neneng Aditama, Sugeng Ardian, Krishna Agung Jaya, dan yang kelima Pengarep Iman Tusti, dan yang keenam Ina Pangaling, dan yang ketujuh Esa Suratmi. Rumah nenek sangatlah besar. Saking besarnya rumah tersebut memuat 7 anak beserta dengan masing-masing keluarganya. Itu adalah nama-nama anak dari nenekku yang kebetulan semuanya memiliki lelakon atau nasib perjalanan hidup yang berbeda-beda. Bisa dibilang, dari semua anak nenek-nenekku, hanya beberapa yang memang sudah menyadari akan kejanggalan yang terjadi pada salah satu anggota keluarga ibu. Namun mereka berusaha untuk menutupi satu sama lain ya karena suatu hal yang membuatnya tidak ingin ikut campur. Jika mereka sampai berkata kalau di lingkungan keluarga ada yang melakukan pesugihan, maka nantinya dia sendiri yang akan dijadikan tumbal. Karena itulah tidak semua keluarga nenek berani berkata hal demikian. Mereka yang tahu akan hal itu umumnya akan menutupi diri dan juga berpura-pura untuk tidak tahu. Rumah nenek sangat besar. Saking besarnya rumah tersebut memuat 7 anak beserta dengan masing-masing keluarganya. Namun, akan tetapi di balik besarnya naungan yang menaungi seluruh anggota keluarga, ada sesuatu yang menarik perhatian terkait salah satu tingkah anggota keluarga yang memang sangatlah tertutup. Hal ini bermula di saat almarhumah nenekku mengatakan hal yang sangat mencengangkan terhadap ibuku. Hal inilah yang menjadi pertanda awal jika dari keluargaku benar-benar ada yang tidak beres. Esa, kamu harus keluar dari rumah ini secepatnya, Duk. Ibu sudah tidak sanggup lagi dihantui kematian tiap harinya. Ibu yang saat itu tidak mengerti apapun hanya bisa menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Apakah karena memang nenekku saat itu sudah berumur, sehingga dari perkataan dan juga kalimat yang diucapkannya itu benar-benar sudah sedikit ngawur dan juga tidak jelas. Akan tetapi ketika nenekku sudah berkata hal itu kepada ibu itu selalu berteriak-teriak seperti orang yang berada dalam ketakutan yang sangat luar biasa atau yang sangat besar. Sampai-sampai seluruh keluarga yang berada di rumah tersebut benar-benar dalam keadaan terganggu. Jika tiap malam nenek selalu berteriak ketakutan, dan tiap kali nenek berteriak, ibu selalu menenangkan nenek dan berkata kepada nenek terkait apa yang baru saja terjadi. Nenek hanya berkata, jika dirinya selalu didatangi oleh sosok siluman ketek atau monyet, yang jumlahnya sangat banyak. Siluman ketek atau monyet itu terus-menerus mengganggu tidur dari nenek. Namun ada pengecualian dari sosok siluman monyet ataupun ketek yang dikatakan oleh nenek itu. Sosok siluman ketek atau monyet yang dikatakan oleh nenek ternyata sangat beragam jenisnya. Teruntuk yang menunggu atau mengganggu nenek di malam hari itu, sosok siluman ketek tersebut berwujud seperti hewan ketek pada umumnya. Yang membedakan adalah monyet ataupun ketek tersebut memiliki buntut yang agak sangat panjang, memiliki bulu yang berwarna putih dan bergigit taring yang sangat tajam. Mereka semua, yaitu siluman ketek atau monyet tersebut, seringkali menginjak-injak tubuh nenek ketika dia sedang tidur. Bahkan yang lebih parahnya lagi, beberapa dari mereka itu juga seringkali mengikatkan kedua tangan nenek dengan buntut-buntutnya yang sangat panjang itu. Sewaktu nenek menceritakan hal ini kepada ibu tidak langsung mempercayainya. Ibu hanya bisa merasa ragu dengan apa yang ada di pikiran nenek saat itu. Hal yang membuat ibu ragu itu adalah
Karena usia nenek yang sudah berumur atau terbilang tua, bisa dibilang ibu masih menganggap kalau nenek hanya berhalusinasi atau mengada-ngada. Sesuatu yang sangat sulit untuk dipercaya. Namun akhirnya, segala pandangan ibu pun berubah saat dirinya sendiri melihat suara monyet yang berasal dari rumah ibu ketika suatu malam. Tepat saat itu adalah Selasa Kliwon. Ibu yang kebetulan ingin menuju ke kamar mandi harus melewati kamar nenek yang letaknya tidak terlalu jauh dengan ruang makan dan juga kamar mandi. Saat ibu melewati kamar nenek, ibu ini mendengar suara monyet yang begitu sangat jelas. Suara itu benar-benar mengagetkan ibu. Pasalnya baru kali ini dirinya mendengar suara monyet yang saling bersaut-sautan, seperti sedang menikmati sesuatu yang ada di sekitarnya. Dengan perasaan yang sangat penasaran, ibu pun langsung membuka kamar nenek yang kebetulan tidak terkunci itu. Saat ibu membuka kamar nenek, ibu melihat nenek sedang terduduk di kasur namun dengan pandangan yang membelakangi pintu. "Bu, ibu belum tidur?" tanya ibuku kepada nenek. Nenek hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan sesaat setelah selesai, dirinya menggeleng-geleng pada kala itu. Ya, tangannya tiba-tiba mengaruk-garuk. Kepalanya mirip seperti tingkah ketek atau monyet yang sering kali menggaruk-garuk kepalanya. "Bu, ibu gak apa-apa kan?" Nenek hanya mengangguk. Ia pun kemudian membunyikan suara gigi yang digesek-gesekkan satu sama lain, seperti tingkah monyet yang sering kali menggesekkan gigi-giginya. Dari situ ibu sebenarnya sudah agak curiga. Ibu merasa jika neneknya tersebut sedang mengalami kesurupan atau kerasukan. Alhasil ibuku pun langsung memanggilkan suaminya yang kebetulan mengerti dan paham betul akan apa yang berada di dalam tubuh ibu itu. Bapakku saat itu sedang dalam keadaan yang sangat lelah. Namun karena ini adalah tugasnya, ia pun langsung memeriksa mertuanya yang kebetulan sedang mengalami tingkah yang sangat aneh, seperti sedang dalam keadaan kesurupan. Saat bapakku yaitu Bapak Arto Negoro datang ke kamar nenek, ia terkejut melihat banyak sekali siluman monyet yang sedang berjejer rapih di dekat tempat tidurnya. Mereka semua langsung memberikan pandangan yang kurang mengenakan terhadap bapak. Awalnya bapak mengira jika nenekku ketempelan oleh kiriman-kiriman yang memang seringkali menyerang keluargaku. Bapak pun sebisa mungkin untuk mengeluarkan sosok yang memasuki tubuh nenek. Terasa dengan jelas energi yang besar yang memasuki tubuh nenek. Secara perlahan akhirnya bapak mampu bisa mengeluarkan sosok tersebut. Mengetahui hal tersebut, bapak pun akhirnya meminta pertolongan kepada salah satu temannya yang kebetulan seringkali menolong keluarganya. Dia bernama Kang Waris. Meminta pertolongan Kang Waris terkait sosok apa yang seringkali menempeli tubuh nenekku saat itu. Kang Waris tidak mampu menceritakan hal itu secara detail. Wajahnya penuh dengan kecemasan saat dirinya mengetahui sosok apa yang benar-benar merasuki tubuh nenekku. "Kang, siapa yang mengirim kiriman ini?" tanya bapak. "Alangkah baiknya kalian semua untuk segera membawa Nyi Endang untuk keluar dari rumah ini," ucapnya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Memangnya kenapa, Kang?" tanya bapak. "Ada salah satu anggota keluarga di rumah ini yang berlaku curang. Dia sengaja mencari celah hanya untuk mengambil seluruh warisan yang ada di keluarga ini dan menggantikannya dengan harta kekayaan yang akan didapatkannya dengan cara menumbalkan Nyi Endang." Mendengar hal tersebut, bapak dan ibuku langsung terkejut. Ternyata nenekku akan dijadikan tumbal oleh salah satu keluarga yang berada di dalam rumah ini. Selain itu juga, semenjak kasus ini berlangsung, tidak ada satupun anggota keluarga yang peduli. Bisa dibilang mereka semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Hal inilah yang membuat Kang Waris menyuruh kepada bapak dan juga ibuku untuk mengeluarkan nenek dari rumah. Pasalnya dari ketujuh anak nenek, hanya ibulah yang memiliki peran penting dan yang merawat nenek dengan baik. "Maaf Kang, kalau boleh tahu kenapa ibuku yang dijadikan tumbal?" tanya ibuku kepada Kang Waris. "Ibumu masih memiliki garis keturunan ningrat.
Salah satu syarat untuk menumbalkannya adalah dengan membunuh salah satu garis keturunan tersebut. Namun itu bukanlah alasan utama. Alasan utama ibumu yang akan dijadikan tumbal adalah karena pelaku benar-benar ingin menguasai seluruh warisan yang berada di rumah ini. Jelas Kang Waris kepada ibu. Di saat Kang Waris sedang menjelaskan hal tersebut, tiba-tiba kakak dari ibu yaitu Mas Pengarep, ia masuk ke dalam kamar sembari menatap Kang Waris dengan tatapan yang sangat tajam. Kang Waris pun memandangi balik sorotan mata Mas Pengarep yang tajam dan tidak beretika tersebut. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Jadi jaga ibumu baik-baik ya. Siapa tahu dari kebanyakan pelaku penyerangan yang ada, mereka adalah yang berasal dari selimut keluarga sendiri. Jelas Kang Waris. Kang Waris pun meminta untuk pamit kepada bapak dan juga ibuku. Saat dimana dirinya ingin keluar, tangan dari Mas Pengarep menghalangi pintu kamar. Tampaknya Mas Pengarep merasa tersindir dengan apa yang dikatakan oleh Kang Waris. "Apa maksudmu dengan perkataan seperti itu?" tanya Mas Pengarep kepada Kang Waris. Sembari tersenyum, Kang Waris meminta kepada Mas Pengarep untuk membukakan tangannya dari pandangan Kang Waris agar dirinya bisa cepat keluar dari kamar nenek. Namun yang terjadi adalah Mas Pengarep tidak mengizinkan hal tersebut sampai Kang Waris bisa menjawab pertanyaannya. Dengan terpaksa, Kang Waris pun akhirnya memberikan jawaban yang singkat dan padat. Kadang manusia itu seperti kalajengking, dia mampu meracuni atau menyerang dari belakang. Mendengar jawaban dari Kang Waris, hati Mas Pengarep pun tersentak. Ia pun langsung membukakan tangannya dan mempersilahkan Kang Waris untuk pergi meninggalkan kamar nenek. Ibu dan bapakku langsung menatap Mas Pengarep. Mereka berdua benar-benar paham dengan perkataan yang baru saja dilontarkan oleh Kang Waris kepada Mas Pengarep. Bersamaan dengan itu, Mas Pengarep pun meninggalkan kamar dan menuju kembali ke kamarnya sendiri. Sedangkan ibu, hatinya masih diselimuti dengan perasaan yang sedih dan penuh kekhawatiran. Beberapa kali dia ini mengatakan kepada bapakku untuk segera meninggalkan rumah ini sembari membawa nenekku agar bisa selamat dari jeratan pesugihan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga besarnya sendiri. Namun bapakku ini meminta kepada ibuku untuk berlaku sabar. Dalam beberapa hari, dia juga masih memikirkan alternatif lainnya agar ibu bisa diselamatkan dari bayang-bayang penderitaan yang menghantuinya setiap malam. Pada malam harinya, seluruh keluarga berkumpul di satu meja yang sama, terdiri dari Mbak Ayu, Mbak Neneng, Mas Sugeng, Mas Krisna, dan Mas Pengarep, Mbak Ina, dan juga ibuku. Mereka semua sedang membahas terkait kejujuran masing-masing mengenai siapa orang yang benar-benar ingin menjatuhkan ibu secara terang-terangan. Rapat kali ini, bapak yang membukanya agar suasana terasa sangat ringan namun juga sedikit serius. "Ada apa ini? Kenapa kita semua kok dikumpulkan seperti ini?" tanya Mas Sugeng kepada bapak. "Jadi begini Mas, kita tahu jika hari-hari ini ibu sering melakukan kejadian aneh. Dia seringkali berteriak-teriak tidak jelas bahkan sampai kerasukan. Setelah aku cari tahu, ternyata ibu mendapatkan serangan langsung dari keluarganya sendiri. Yang ingin aku tanyakan, siapakah dari kalian yang benar-benar melakukan hal sejahat itu kepada ibu? Bukankah ibu kalian yang melahirkan, menyusui, memberi makan, mengajarimu cara berbicara yang baik, dan juga menghidupi kalian dengan cara yang baik juga? Mengapa ada salah satu dari kalian melakukan hal sekecil ini? Di mana hati nuraninya jika mengetahui ibu yang telah melahirkan kalian? Namun salah satu dari kalian sendirilah yang akan membunuh ibu dengan menjadikannya sebagai tumbal." Penjelasan dari bapak ini pun membuat keenam anggota keluarga lainnya menjadi terdiam. Mereka semua tidak berkata apapun, melainkan saling menatap satu sama lain. Namun akan tetapi tidak berselang lama kemudian Mbak Ayu membuka suara terkait apa yang baru saja dialami oleh ibu, yaitu Nyi Endang akhir-akhir ini. "Mas, sebenarnya aku agak syok mendengar hal ini."
Namun, jika memang dari keluarga kita yang melakukannya, untuk apa kita melakukan hal tersebut? Secara faktanya, ibu itu orang kaya. Dia memiliki 2 pabrik bawang terbesar di kota ini. Jika anggota keluarga kita juga yang melakukannya, kemungkinan semuanya akan mudah diketahui, karena secara ritualnya sendiri, pelaku akan melakukannya di rumah ini. Jelas Mbak Ayu. Bapak menghela nafas sebentar, dia kemudian menatap wajah ibuku yang masih memikirkan nasib dari keselamatan dari Nyi Endang. Memang benar Mbak Ayu, pesugihan itu harus melakukan ritual dan umumnya akan dilakukan di dalam rumah. Namun, untuk pesugihan ini berbeda dengan pesugihan lainnya. Aku tidak sempat mengatakan hal ini kepada kalian karena dianggap sangat rahasia. Tapi pernahkah kalian berpikir jika ritualnya berada di luaran rumah? Dan itu dilakukan di 2 tempat yang sangat berbeda. Satu dilakukan di bagian utara dan satunya sudah dilakukan di bagian timur. Di bagian timur ini, dia sudah melakukan sebuah ritual pada sebuah gunung yang terkenal dengan tempat pesugihan itu berlangsung. Mendengar hal tersebut, Mas Pangarep naik pitam dan ia pun langsung menggebrak meja dengan keras dan menghadapkan pandangan wajahnya, yaitu wajah kesalnya itu kepada bapakku. Wah, bajingan kamu. Tidak semua dari apa yang Kang Waris katakan itu benar adanya. Dia hanya memperalat keluarga kita agar kita percaya kepadanya, lalu kita akan membayar Kang Waris dengan bayaran yang sangat besar, agar dirinya bisa membantu kita. Ini zaman sudah modern, tidak usah mengaitkan dukun dalam keluarga kita. Bapak hanya terdiam, ia membantu menenangkan Mas Pangarep yang benar-benar sudah di tahap sangat emosional. Sepertinya Mas Pangarep memang tidak menyukai Bapak sejak lama. Hal ini dibuktikan dengan perkataan Mas Pangarep yang sangat kasar dan menyakiti hati bapakku. Namun segala kalimat menyakitkan yang dilontarkan oleh Mas Pangarep, Bapak tidak pernah membawanya ke dalam hati. Bapak sudah menyadari karakter dari Mas Pangarep yang memang sedikit agak kurang baik dibandingkan dengan keluarga lainnya. Akhirnya dari pertemuan keluarga tersebut, Bapak menyadari bahwa hal utama yang dilakukan oleh Bapak dan juga ibuku adalah membawa Nyi Endang untuk pergi dari rumah ini. Karena dari pertemuan yang baru saja dibahas dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun dari anggota keluarga yang percaya jika nenekku benar-benar akan dijadikan tumbal. Pertemuan itu pun akhirnya berakhir dan ibu bapakku masuk ke dalam kamar. Sempat terdengar suara bisik-bisik aneh di luaran kamar. Tampaknya ada beberapa orang yang sedang berseteru dan beradu mulut terkait argumen yang dikeluarkan bapak sewaktu pertemuan itu berlangsung. Perlahan bapak mengintip lewat lubang pintu yang masih terlihat sedikit jelas walau agak samar-samar. Mbak, ini gak bisa dibiarin. Kalau ibu keluar dari sini, rencana kita akan gagal. Coba yuk, dipikir lagi. Jelas Mas Pangarep dengan suara yang lantang. Kamu yang sabar dulu. Kita cari waktu yang tepat supaya suami Esa bisa keluar dari sini. Kamu tahu kan, temannya itu yang telah membahayakan keberadaan kita. Jelas Mbak Ayu. Jadi gimana solusinya Mbak? Tanya Mas Pangarep. Mereka berdua pun akhirnya berbisik-bisik, seperti sedang merencanakan sesuatu yang kemungkinan besar itu adalah rencana yang akan membuat bapakku dan juga ibuku keluar dari rumah ini. Oke Mbak, malam ini akan aku lakukan. Jangan sampai bocor. Itu cara satu-satunya agar kita bisa menjalankan ngiprik ketek dengan baik. Bapak akhirnya tahu siapa pelaku di balik ini semua. Ternyata dugaan Bapak sangat kuat dan juga sangat tepat. Entah Mbak Ayu ataupun Mas Pangarep, keduanya benar-benar ingin melakukan sebuah pesugihan yang bernama ngiprik ketek. Jika ini dibiarkan, maka keselamatan dari Nyi Endang bisa dipersulit dan juga sangat membahayakan. Kedua tangan Bapak sudah menggenggam gagang pintu. Namun bersama dengan itu, Ibu langsung menepuk pundak Bapak. Pak, ada apa Pak? Secara bersamaan Mbak Ayu dan juga Mas Pangarep tahu akan suara itu.
Mereka berdua pun segera meninggalkan tempat tersebut karena suara yang dilontarkan oleh ibu cukup membuat Mbak Ayu dan Mas Pangarep sedikit terkejut. Enggak ada apa-apa, Bu. Bapak yakin enggak ada apa-apa? Iya, Bu. Pak, perasaanku kok enggak enak ya? Jangan lupa, Bu, baca surat An-Nas 3 kali buat nenangin diri. Itu sangat ampuh dari gangguan jin dan yang lainnya juga. Enggak, Pak. Malam harinya, bapak dan juga ibuku sedang tertidur. Tepat saat itu, mereka berdua sedang dalam keadaan yang benar-benar saling mengkhawatirkan, di mana ibu sedang hamil anak pertama, yaitu kakakku. Namun saat itu, suasana malam berbeda dari malam lainnya. Keningnya ibuku sedikit pening dan dia memimpikan sesuatu yang sangat aneh dari tidurnya. Ibuku bermimpi didatangi sosok hitam besar dan bertanduk dengan sorot mata merah yang menyala. Sosok itu bermaksud mengambil bayi yang masih dikandung ibu. Usia kandungan ibu masih tergolong cukup muda, berkisar 3 bulanan. Namun rasanya ibu sedang hamil 7 bulan. Perutnya seringkali mengalami rasa sakit yang tiada taranya. Saat dimana sosok hitam itu mendatangi lewat mimpi, dan pada kala itu, sosok itu mulai memberikan peringatan kepada ibu. Dia berkata, "Pergilah dari sini, kalau tidak semua turunanmu akan mati." Alhasil, ibu pun terbangun dari tidur. Ia langsung berteriak ketakutan dan pada saat memimpikan sosok hitam yang mengancam keselamatan anak-anaknya kelak. "Ada apa, Bu?" "Pak, aku barusan dimimpiin sosok hitam besar, Pak. Memiliki tanduk dan juga matanya sangat merah. Dia meminta kita untuk pergi dari rumah ini secepatnya. Kalau tidak, keturunan kita akan mati semua." Bapak pun mengelus-ngelus perut ibuku sembari dibacakan sholawat dan beberapa surat penenang dari gangguan-gangguan goib. Dan benar saja, saat Bapak membacakan sholawat dan surat-surat Al-Quran, tiba-tiba terdengar dentuman keras dari arah depan rumah. Bapak kemudian buru-buru untuk pergi ke depan rumah. Ibu bermaksud ingin ikut dan juga melihatnya, namun bapak melarang pada kala itu karena yang terjadi di depan bukanlah sebuah dentuman biasa, melainkan dentuman serangan dari bangsa goib yang mencoba mengganggu keduanya. Saat dimana bapak keluar, dia pun akhirnya melihat sesuatu yang di luar dari dugaannya. Bapak pun langsung mengelus dada sembari membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Tepat di hadapan gerbang depan rumah, sudah berdiri sosok hitam yang memiliki tanduk dengan sorot mata berwarna merah menyala, persis apa yang diceritakan oleh ibuku saat dirinya bermimpi. Sosok itu kemudian menghentakkan kedua kakinya sebanyak 3 kali. Alhasil terciptalah getaran hebat yang membuat bapak jatuh beberapa kali. Karena getaran hebat tersebut, sosok itu pun tertawa kegirangan. Bapak yakin sosok itu adalah kiriman yang berasal dari salah satu anggota keluarganya yang mencoba untuk mengusirnya dari rumah tersebut. "Sopo sing ngirimmu maring omah iki? Siapa yang mengirimmu ke rumah ini? Pilihanmu mung loro, arep metu opo mati nang kene. Pilihanmu hanya 2. Mau keluar apa mati di sini?" Bapak mencoba untuk tenang. Sejatinya sosok itu ingin menghancurkan keyakinan dan membesarkan keraguan yang ada di dalam hati dan pikiran bapak. "Sopo aranmu? Siapa namamu?" "Kolo Ireng." "Sopo sing perintah awakmu mrene? Siapa yang memberitakan kamu ke sini?" "Rojo Kethek." Bapak langsung mengambil air dari dalam rumah. Lalu kemudian air tersebut dibacakan 2 kalimat syahadat dan bacaan lainnya, lalu disiramkan ke arah gerbang depan rumah. Dengan seketika muncul kobaran api kecil berwarna merah kebiruan, lalu ditutup dengan suara tawaan dan juga asap tipis yang mengepul di sekitarnya. Bersamaan dengan itu, ibuku berteriak kesakitan. Bapak langsung masuk ke dalam kamar. Ia langsung melihat perut ibu sudah terdapat cakaran seperti cakaran hewan buas
yang menyilang di bagian atas pusar hingga bawahnya. Ternyata saat bapak sedang mengambil air di dalam rumah, sosok jin kala hitam itu telah dulu menyerang ibu sebelum akhirnya bapak mengusirnya dengan cara menyiramnya dengan air doa. Lalu pada kala itu, dari luaran kamar, bapak mendengar suara seseorang yang sedang membacakan mantra tepat di depan kamarnya. Ternyata jin kala hitam itu telah berbohong. Dia bukanlah suruhan dari Rojo Gede atau Raja Monyet, melainkan dia dikirim oleh salah satu anggota keluarga yang kebetulan ingin menghabisi ibuku dan mengusirnya dari rumah agar ritual ngipri ketek bisa dijalankan dengan sempurna. Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian nantikan cerita selanjutnya dari cerita ngipri ketek ini, karena cerita ini menurut saya benar-benar sangat seru untuk dinantikan kelanjutan ceritanya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya dan juga kelanjutan dari cerita ini. Jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini dan juga kelanjutan dari cerita ini tentunya. Kritik saran kalian tentunya akan saya tunggu untuk kemajuan channel ini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.